Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo santri semua, kita sekarang sudah beralih ke e-learning ya. Semoga semuanya bisa mengoperasikan e-learning dengan baik ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang unsur-unsur komik ya. Ada banyak ya, ada kotak panel, ada balon pikiran, ada splash, ada garis gerak, ada parit, ada gambar ilustrasinya, kemudian ada balon ucapannya, dan ada captionnya. Nah, sekarang kita akan bahas genre komik. Nah, kemarin kan Miss udah berikan penugasan, sebutkan 5 macam genre komik ya, beserta dengan contoh judulnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, kira-kira punyamu bener nggak nih? Nah, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, ya, ada. Nah, nih lihatin gambarnya. Ini contohnya komik Naruto nih. Komik yang kalian suka banget nih ngelihatnya nih, bacanya. Naruto itu masuk genre apa? Biasanya dalam satu judul buku komik itu genrenya itu tidak hanya satu ya. Biasanya kalau cerita sedih diselingi dengan cerita yang agak lucu. Nah, biasanya seperti itu drama komedi ya, seperti itu. Jadi campur antara drama sedih-sedih dan juga ada lucunya gitu. Nah, kalau Naruto ini genrenya apa? Apakah juga dua genrenya atau lebih gitu? Atau cuma satu aja? Lucu nggak kira-kira Naruto? Lucu ya? Lucu, ada lucunya. Kemudian genrenya apa lagi tuh? Ada aktivitas fisiknya ya, ada berkelahi, kemudian apa tuh? Lari-larian ya, silat-silatan seperti itu. Itu masuknya genre apa? Action. Nah, kalau Naruto lebih kemana? Lebih ke komedinya atau lebih ke actionnya? Kira-kira apa? Pasti lebih ke actionnya. Jadi Naruto itu salah satu genre komik action. Jadi genre komik action ini adalah genre yang melibatkan pertempuran atau beberapa bentuk aktivitas fisik yang agresif gitu ya. Itu Naruto. Sekarang kita lihat selanjutnya ada My Prewedding. Nah, kalau ini udah jelas ya. Ini kisah percintaan. Nah, kalau percintaan ini masuknya ke apa? Masuknya ke genre romance ya, cerita cinta yang romantis. Nah, dalam komik ini pun juga tidak hanya romance aja ya, tapi komedinya juga ada. Jadi romantic komedi gitu ya. Genrenya gabungan juga. Selanjutnya, lihat ini contohnya ada si Ocong, jangan dianggap serius. Nah, ini dari judulnya aja ini sudah pasti ini sebagai lucu-lucuan ya. Berarti ini masuknya ke genre komedi. Nah, contoh lainnya ada si Juki, yang bikin siapa? Yang penulisnya Faza Meong. Jadi kalian harus hafalkan tuh nama-nama penulisnya. Nah, genre komedi berfokus pada membuat tertawa pembaca dan tersenyum. Intinya ini komik yang menghibur, yang bikin orang tertawa terbahak-bahak sampai senyum-senyum sendiri gitu ya. Lanjut, kita ada genrenya Inuyasha. Siapa ini yang tahu? Jadi ini kisahnya tentang dunia paralel antara dunia siluman dengan dunia manusia biasa ya. Jadi ini genrenya apa masuknya? Fantasi. Jadi cerita fantasi mengangkat tentang dunia lain atau khayalan si pembuat cerita. Hal-hal yang bersifat tidak mungkin terjadi gitu ya. Pada dunia nyata itu tidak ada. Contohnya ini tokohnya ada elf, peri, goblin ya, seperti itu. Seperti dongeng ya. Kemudian selanjutnya lihat nih dari sampulnya, dari covernya aja sepertinya apa nih genrenya, dari font huruf yang di judulnya ini nih, dari font huruf ini. Nah, ini kira-kira apa nih genrenya? Udah pasti apa? Horor ya. Genre horor, alur ceritanya kejadian-kejadiannya menyeramkan yang bisa membuat pembacanya merasa takut. Nah, horor ini biasanya deket-deket ya dengan thriller. Nah, kalau horor itu lebih ke hantu, kalau thriller itu lebih ke psikopat, pembunuhan dan lain-lain ya, penculikan sampai penekanan secara mental ya, itu thriller. Kemudian ada genrenya yaitu judulnya aja Adventure Kid. Berarti ini menceritakan tentang petualangan atau perjalanan kemana gitu ya. Jadi ini
Genrenya yaitu adventure ya. Manga dalam kategori ini menceritakan tentang perjalanan dan eksplorasi. Ya, apa yang dieksplorasi bisa jadi alam ya, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan lain-lain ya. Selanjutnya kita punya genre komik slice of life. Ya, ini ceritanya komik ini mengangkat tentang keseharian manusia ya. Jadi intrik-intrik apa, peristiwa-peristiwa apa, masalah-masalah apa yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya judulnya Ngopi Yuk nih di Warkop Pak Gundul ya. Penulisnya Ashifa S. Arum sama Romi Hernadi. Jadi ini ceritanya ya tentang kehidupan seorang penjual ya gitu ya. Tapi banyak pengunjung yang datang dan konflik-konfliknya ya. Ibaratnya kayak kita nonton sinetron tuh yang kayak misalnya ojek pengkolan seperti itu ya, masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari ini dibuat komik. Nah, seperti itu ya, itu genrenya slice of life. Selanjutnya ada genre apa nih? The Secret of Angel oleh Keisha Devi ya. Ini adalah komik yang menceritakan tentang ya drama ya. Drama manga dimaksudkan untuk membawa pada respon emosional yang kuat pada pembaca. Ibaratnya nih kalau di Indosiar tuh ya, sinetronnya itu yang konflik antara suami dengan istri kedua, konflik antara istri pertama dengan istri kedua ya, seperti itu ya, drama ya, yang bikin orang tuh ngelihatnya tuh jengkel, emosi, pengen sedih, pengen marah juga gitu ya. Itu genre drama. Nah, ini selanjutnya lihatin, ini ada tragedi lilin merah ya, masa lalu kelam seorang putri Belanda. Jadi komik ini bergenre tentang tragedi, berisi kejadian yang mengakibatkan kerugian besar dan kemalangan. Ya, jadi ini drama yang mengakibatkan kerugian besar. Jadi banyak tragedi yang menyedihkan ya, biasanya ada kematian ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke genre, nah ini slam dunk. Lihatin ini tokohnya pakai kostum olahraga dengan membawa bola basket. Jadi komik ini genrenya adalah sport ya. Tema ceritanya tentang seputar olahraga. Apalagi selain slam dunk ya, ada Tsubasa, ini tentang sepak bola. Kemudian lainnya ya, banyak tuh tentang baseball, tentang golf misalnya, tentang rugby ya. Silakan kalian cari sendiri contohnya. Selanjutnya kita punya Detektif Conan. Jadi ceritanya, genre ini paling rumit pembuatan ceritanya karena harus mengandung unsur logis dan nyata di setiap kasus-kasus di sepanjang alur ceritanya. Jadi penulisnya juga harus cerdas ya. Jangan sampai ceritanya ini janggal ya antara kejadian satu dengan kejadian lainnya. Jadi semuanya harus dihubungkan dan punya keterkaitan. Jadi harus tahu istilah-istilah tentang kriminalitas juga. Nah, TKP, nah tersangka dan lain-lain ya, barang bukti, istilah-istilahnya itu harus hafal ya. Selanjutnya kita punya, nah ini School Life Collection. Jadi ini komik yang latar belakangnya itu adalah kehidupan sekolah. Jadi banyak sekali gambar-gambar sekolah, bangku sekolah, papan tulis dan lain-lain ya. Nah, itu saja pengetahuan tentang komik ya. Jadi silahkan kalian tugasnya belajar membuat komik strip 4-5 kotak panel ya, menceritakan tentang cita-cita kalian. Silahkan bikin ceritanya dari sudut pandang manapun ya. Silahkan ceritakan. Baik, itu saja dari Miss Rosi. Kita lanjut lagi minggu depan insya Allah. Kita lanjut ke materi gambar ilustrasi yang lainnya. Jadi tugasnya silahkan dikerjakan. Silahkan berkreasi. Selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.